Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai proses dan tujuan wawancara. Kemudian ada sedikit tentang in-depth interview dan juga behavioral event interview, begitu ya. Yang pertama ini mengenai proses wawancara. Di proses wawancara sebetulnya sudah dari pekan kemarin saya bahas itu mengenai proses interaksional antara dua pihak ya. Dua pihak. Kenapa dua pihak? Karena kalau teman-teman itu berpikir bahwa wawancara itu hanya dilakukan oleh dua orang, yaitu pemikiran yang perlu diperbaharui gitu. Proses wawancara itu bisa terdiri dari sekelompok orang mewawancarai satu orang atau satu orang mewawancarai beberapa orang. Maka itu disebut sebagai dua pihak. Misalnya dalam proses fit and proper test, itu kamu tahulah bahwa beberapa orang panel gitu ya, kemudian bertanya kepada satu orang, biasanya untuk posisi-posisi yang memang sudah cukup tinggi gitu. Atau misalnya satu orang mewawancarai panel orang beberapa orang gitu. Jadi yaitu pihak-pihak yang kemudian terlibat dalam wawancara yang bisa lebih dari satu orang. Nama pihak yang mewawancarai ya pewawancara atau interviewer. Kemudian yang diwawancarai adalah interviewee. Proses wawancara ini dialog dengan tujuan tertentu dan semua orang itu pasti sudah pernah melakukan dialog. Tapi mungkin tujuannya disadari atau tidak disadari. Kalau misalnya diwawancara, kita akan tetap menyadari dulu ya si tujuannya ini apa. Nah, tujuannya itu nanti akan kita terjemahkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Sehingga ketika wawancara itu dilakukan, maka koridor pembicaraannya akan tetap ada di situ, nggak melebar kemana-mana gitu. Oke. Jadi setelah dua pihak kesini dulu, ini ada pertukaran informasi dan saling menilai. Jadi kalau misalnya kita mewawancarai orang, itu ada proses menilai dari orang tersebut kepada kita. Kita juga akan menilai orang yang kita wawancarai itu akan kita persepsikan, akan kita maknai, akan kita lihat bagaimana perilakunya. Tapi yang bagian ini nanti akan saya bahas lagi di bagian slide observasi. Kita kesini dulu. Ada tujuan yang harus diwujudkan. Tujuan itu biasanya kalau dalam mata kuliah ini tujuannya akan saya minta untuk jadi sebuah variabel atau konstruk psikologis. Ini tujuannya dalam wawancara yang nanti akan saya tugaskan ke teman-teman itu adalah mengungkap variabel psikologis ini pada responden. Jadi tujuan wawancaranya kalian akan menetapkan sebuah variabel psikologis atau konstruk psikologis. Misal variabel itu stres kerja atau variabelnya stres akademik atau variabelnya tapi variabel-variabel ini diungkap pada responden siapa. Misal kalau stres kerja respondennya ya, atau pekerja pabrik misalnya begitu ya. Kalau stres akademik diungkap pada siapa? Mahasiswa. Atau mahasiswa yang bekerja, tentu dia bebannya lebih berat kan? Iya nggak sih? Kalau resiliensi pada siapa respondennya kira-kira? Hah? Tuh bisa. Resiliensi itu sebetulnya dia butuh kondisi dia jatuh, habis itu dia bisa melenting gitu loh. Misalnya, oh iya, ya survivor, kanker dulu lah ya, tadi saya mau nulis itu. Atau korban KDRT misalnya gitu ya. Atau bullying, perselingkuhan. Nah, tapi maksud saya tujuannya adalah mengungkap ini pada responden ini.
Itulah tujuan kalau di mata kuliah yang wawancara. Kalau di wawancara pada umumnya sih, misalnya kamu HRD berarti kamu ingin mengungkap bagaimana masalah yang dialami pekerja tuh. Atau kalau kamu lagi melakukan rekrutmen seleksi, ya bagaimana kepribadian orang itu cocok atau tidak kalau diletakkan pada posisi tertentu, betul. Nah, tipsnya kalau nanti akan membuat pedoman wawancara, tentukannya yang mana dulu kira-kira? Menentukan. Iya betul, respondennya dulu. Tentukan responden dulu, baru kemudian cari konstruknya. Karena kalau konstruk udah dapet duluan, nyari responden belum tentu ketemu. Ya, paham ya? Jadi kamu tertarik sama responden kayak apa dulu, lalu habis itu cari konstruk yang kira-kira ingin kamu gali dari responden tersebut. Nah, tujuan wawancara ini tadi sudah saya bilang, dia akan diturunkan menjadi pertanyaan. Ya kan? Termasuk juga ada pertanyaan inti, ada pertanyaan prom namanya. Nah, si prom ini untuk melakukan probing. Pertanyaan intinya adalah pertanyaan besar, lalu pertanyaan-pertanyaan kecil. Untuk apa? Mendalami isu itu. Sehingga proses wawancara, apalagi dengan nanti teknik in-depth interview, lingkupnya sedikit, lingkup ini adalah konstruknya, tapi karena ada pertanyaan inti dan prom, dia akan mendalam, begitu. Ya, sampai sini cukup dipahami. Pertanyaannya dibuat dari mana, Bu? Setiap konstruk seperti ini akan punya yang namanya, ya kalau teori itu kan ada definisi, ada dimensi atau aspek, ada faktor, ada dampak. Nah, inilah yang akan kemudian dibuat dalam pertanyaan-pertanyaan. Maksudnya biar semua ini tetap berada dalam satu koridor agar kamu bisa mewujudkan tujuan yang ditetapkan di awal. Dan pertanyaan-pertanyaan itu akan mengungkap banyak informasi. Cuma memang ini adalah teknik untuk in-depth interview. Karena yang satu lagi, yang behavioral event interview itu punya karakteristik sendiri yang berbeda. Mungkin di kelasnya Pak Yuwono atau di kelas PIO gitu ya, pernah disebutkan BEI, behavioral event interview. Nah, itu teknik yang paling sering digunakan dalam dunia psikologi industri organisasi. Kalau in-depth interview yang lagi saya ajarin 1 semester ini sebetulnya jarang digunakan di dalam dunia industri. Biasanya dia di area sosial, klinis, sosial, pendidikan, ini biasa digunakan dalam penelitian-penelitian. Tapi kalau industri dia lebih butuh sesuatu yang padat dan nggak mendalam sih. Nanti kita bahas sedikit ya. Nah, sampai sini cukup dipahami untuk mencapai tujuan. Dan harus ditetapkan tujuannya secara jelas ya, gitu. Oke, selanjutnya wawancara percakapan, kemudian dia harus punya tujuan yang jelas. Ini kemudian disadari, ditetapkan dan diketahui ya oleh yang akan kita wawancarai. Jadi dia juga bisa mempersiapkan diri dan tahu apa yang harus dia munculkan ketika pertanyaan-pertanyaan itu disampaikan. Berguna agar selama proses wawancara, percakapan yang ada tidak melebar dan waktu yang digunakan dapat efektif serta efisien. Tapi lagi-lagi tujuannya berbeda dengan proses konseling ya. Kalau konseling tentu kita tidak akan menetapkan variabel apa yang akan kita ungkap, enggak. Kecuali pertemuan kedua, mungkin kalau pertemuan kedua pengen tahu bagaimana perkembangannya begitu, itu juga ada di awal sesi biasanya. Tapi kalau sudah berjalan, yang dilakukan adalah mengikuti apa yang ingin diceritakan oleh konselingnya. Nah, wawancara ini bermanfaat lagi-lagi untuk menggali informasi, jangan sampai lupa ini adalah proses assessment, kemudian
Informasi individu dalam keilmuan psikologi akan terhubung dengan konstruk psikologis atau profil psikologis atau dinamika psikologis. Nah, diri kita sebagai pewawancara adalah leadernya. Jangan sampai kita yang di-leading oleh interviewinya. Kemudian berbeda dari orang HRD, saya rasa anak-anak malam sih, anak-anak kantoran ya. Maksudnya biasa gitu, beberapa kali, 1-2 kali ketemu HRD saat proses seleksi, iya nggak sih? Kemudian HRD-nya judes, sengaja galak gitu ya, menekan dan sebagainya dengan prinsip katanya pengen tahu kalau di pekerjaan menekan kayak gimana gitu. Sama kayak apa sih leader, supervisor yang ada di garmen tuh kan suka teriak-teriak ya. Tapi kalau orang psikologi sebetulnya nggak begitu. Dalam proses wawancara psikologis itu kan kita perlu yang namanya membangun namanya building rapport. Kita tuh perlu membangun namanya rapport. Rapport ini berfungsi untuk memberikan rasa betul aman. Plus kalau bisa ya ada ini juga nyaman. Walaupun jangan terlalu jauh ya. Tapi nanti saya sedikit jelaskan kenapa nggak boleh sampai terlalu jauh ke nyaman di bagian in-depth interview. Building rapport untuk kalangan psikologi itu perlu kalian punya keterampilannya. Ini fungsinya untuk mengungkap banyak informasi yang ada pada diri individu yang sedang kita gali datanya. Kalau misalnya kalian bayangin ya, ada ujian verbal one on one sama dosen. Dosen tentu tidak akan membangun ini, bodoh amat sama ini. Tapi apa yang akan terjadi padamu kalau lagi one on one? Dengan kondisi karakteristik adaptasinya lama misalnya gitu. Apa yang terjadi? Gugup, betul. Apalagi? Takut, blank, betul. Nah itulah yang kemudian nggak ingin terjadi gitu loh kalau misalnya lagi wawancara. Mungkin kan mereka juga deg-degan, siapa sih yang nggak deg-degan kalau ditanya-tanyain gitu kan. Apalagi kalau pertanyaannya terlalu mendalam itu bisa dibikin deg-degan dan akhirnya blank aja gitu. Sehingga proses yang ini itu harus dilakukan. Fungsinya sebetulnya ya membuat aman ini. Kalau sudah aman, harapannya dia bisa mudah menceritakan, mengeksplorasi pikirannya, idenya gitu ya untuk disampaikan kepada kita. Apalagi kalau prosesnya in-depth interview dengan setting klinis dan sosial biasanya ada yang namanya ini, penghayatan. Ini mendalam dan sifatnya subjektif. Cuma kalau nanti kita bahas BEI ini nggak ada dan nggak berguna juga dalam proses BEI. Cuma kalau dalam in-depth interview untuk menilai dinamika psikologis manusia, kamu harus mengejar yang namanya penghayatan. Sehingga karena kita mengejar ini dan ini dalam proses wawancara psikologis yang mendalam, kita perlu bersikap ramah, lebih rileks, kemudian juga nyaman. Gimana caranya? Ngobrol kecil dulu. Chit-chat kalau kamu pernah dengar. Iya, small talk. Jadi nanya dulu namanya siapa, tinggal di mana, kesini naik apa, ya hal-hal kecil yang kemudian tidak membuat mereka kaget. Kalau tahu-tahu ditanya bagaimana peristiwa yang menyakitkan sehingga bisa ada resiliensi gitu, pasti dia, kok tahu-tahu pertanyaannya kayak gini, jadi itu nanti ketutup semuanya. Nah, wawancara ini menjadi alat yang sangat baik untuk mengetahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi. Ini semua adalah keadaan internal dalam diri individu, digunakan untuk menangkap aksi reaksi individu dalam bentuk ekspresi dan pembicaraan saat tanya jawab. Saat tanya jawab. Cuma ya itu ya, tanya jawab itu sebetulnya informasi yang didapatkan bukan hanya tentang informasi verbal ya, tapi juga informasi non verbal. Nanti di bagian observasi saya kasih gambaran. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke bahasan mengenai observasi. Pewawancara yang mahir atau berpengalaman dapat menggunakan wawancara sebagai alat pengumpul data yang lengkap,
terlebih bila dia dibarengi dengan kemampuan observasi yang baik. Jadi di merger antara wawancara dan observasi. Maka di beberapa kampus jurusan psikologinya tidak memecah mata kuliah jadi 2, wawancara sama observasi, tapi memang dia digabung. Karena fungsinya tuh bisa saling menguatkan. Cuma kalau di UBP dengan pertimbangan kurikulum dan dosen-dosennya ya dipisah. Wawancara khusus 1 semester wawancara, dibangun kompetensi wawancaranya, observasi juga dibangun kompetensi observasinya. Terlebih kalau orang sekarang kemampuan mengobservasinya itu menjadi lebih minim karena apa? Karena gadget, bener, karena gadget. Kita sibuk sama gadget, terus kemudian kita jadi tidak memperhatikan yang ada terjadi di sekeliling kayak gitu loh. Gitu. Jadi ya memang ini harus ada apa namanya elaborasi ya. Ekspresi individu yang ditangkap melalui proses observasi dianggap sebagai data yang kemudian perlu dikonfirmasi melalui pertanyaan dalam wawancara. Data-data apa aja? Nah, yang perlu diingat sebelum kita menggali datanya apa aja, dalam proses interview, tadi di awal saya bilang, ini adalah interaksi 2 pihak, berarti proses mengamatinya itu juga terjadi 2 pihak. Kayak sekarang saya mengamati diri kalian kan, nanti ada mahasiswa yang kalau pas ketemu matanya sama saya, dia ya udah ngeliat aja, ikut senyum atau ikut angguk-angguk. Tapi ada juga mahasiswa yang pas tek, matanya tuh kemana gitu, ya kan? Tapi itu kan menjadi catatan. Atau itu saya menilai kamu mengamati dan sebagainya. Kalian yang saya ajar juga pasti mengamati saya. Misal kayak tadi, ih lama banget ngurusin. Iya saya amatir, saya tahu. Tapi kamu mungkin melihat itu, nggak bisa nih emang yang biasa ngurusin ini bukan saya. Tapi ya dinilai lagi. Atau kalau dulu ya mungkin cerita sedikit. Waktu di UI itu kan jadi berkuliahnya itu waktu magister profesi dari jam 7:30 pagi sampai jam 3:30 sore ya, dengan 1 dosen yang sama. Jadi kayak sekolah gitu. Itu capek banget. Terus kalau pas lagi dapet dosen yang wow, yang galak gitu ya, itu sampai kita mengobservasi clue-clue yang ada di beliau gitu. Nanti kalau misalnya madam, kita panggilnya madam ya, madam pakai baju warna apa gitu. Madam pakai lipstik warna apa gitu. Kita bisa mengidentifikasi tuh ya. Kalau lipstiknya cerah atau warna merah berarti hatinya lagi enak. Jadi hari itu kita aman aja. Iya, tapi kalau lipstik yang digunakan itu pernah kita kebingungan tuh ungu. Tapi emang dia pakai ungu, beneran jadi lipstiknya warna ungu gitu. Ini apa? Tapi ya sesuai dengan prasangka ya, ungu itu kan rada-rada gelap ya. Jadi ya hari itu lumayan tuh darknya. Kayak mendung aja gitu di dalam kelas gitu. Tapi ya itu hasil observasi mahasiswa ke dosen ya. Gitu. Jadi mengobservasi itu pasti kamu juga kena observasi. Atau contoh, saya kan ada lembaga psikologi vendor. Itu beberapa kali kan menerima klien yang dia minta tolong, saya mau naik jabatan. Sebelumnya proses asesmennya tuh saya gagal, dia cerita gitu. Nanti dia akan konsul, kalau nggak ketemu saya ya ketemu psikolog PIO. Nanti dia cerita, iya waktu itu pewawancaranya kayaknya pelit nilai deh. Dilihat dari mana? Dari judesnya misalnya gitu. Ya kan, dari matanya, dari cara dia bertanya gitu. Berarti kan orang ini mengobservasi kan? Meskipun dia yang diwawancara dan diobservasi. Sedikit informasi, proses asesmen dalam perusahaan, observasi itu, kalau proses asesmennya mahal, dia berani satu orang bayar misalnya 2 juta atau 2,5 juta untuk proses asesmen, observernya itu ada sendiri. Dicatat itu sendiri. Tapi kalau misalnya dia budget minim ya observasi wawancara digabung. Gitu. Karena memang teknik wawancara dan teknik observasi itu akan lebih bisa baik kalau berbeda orang sebetulnya yang melakukan. Karena dua-duanya sibuk gitu. Mengobservasi dan mewawancara itu cukup menyibukkan. Nah, hasil observasi membantu menginterpretasikan hasil wawancara. Nah, yang diobservasi bukan hanya perilaku verbalnya, bukan hanya tentang produktivitas kata-katanya, tapi juga yang nonverbal. Kayak sekarang kan ada yang duduknya santai,
disenderin ke dinding, terus kemudian nggak tahu dia saya omongin. Ada yang kemudian lagi nahan ngantuk karena capek baru pulang kerja atau habis makan nasi jadi ngantuk. Terus habis kayak gitu, ada yang duduknya menjorok ke depan, ada yang nyender ke belakang dan sebagainya gitu. Itu kan perilaku nonverbal. Kayak tadi kontak mata, tek kena ke saya matanya, ada yang kemudian pura-pura aja lah nulis lanjutin gitu ya. Ada yang senyum-senyum aja dengan tenang, ada yang ya nggak enak aja gitu matanya gitu kan. Ya begitulah. Ya, ekspresi kan ditangkap kan. Apalagi saya udah 10 tahun ngerjain beginian kan, hafal aja. Ini hal-hal yang perlu diobservasi sedikit ya. Nanti yang lebih mendalam tentu 1 semester bersama Bu Nita. Verbal, ada orang yang nggak mau bicara, ada yang bicaranya banyak. Mungkin kalau saya sama Bu Nita produksi verbal kata-katanya banyakan Bu Nita ya. Ekspresif. Ya, Bu Nita juga ekspresif dan tenaganya banyak. Nggak apa-apa deh direkam. Bu Nit, maaf ya. Jadi saya sama Bu Nita itu S3-nya satu kampus di Jakarta. Saya tuh kalau udah kesini-sini cuma mau duduk di samping dan nggak pengen memunculkan inisiatif saya nyetir. Karena pernah satu kali saya yang bawa mobil, Bu Nita yang di samping, Bu Nita tuh cerita gitu. Saya nyetir, jadi fokus saya terpecah. Habis itu saya drop. Capek. Energinya habis. Jadi tanpa ngomong sama Bu Nita tentang kelemahan saya yang bagian itu, saya selalu ayo ke Jakarta nanti aku di samping nemenin gitu. Jadi Bu Nita udah kepecah kan, dia kalau mau ngobrol ya iya aja karena dia harus fokus nyetir kan. Nah saya nemenin ngobrol, itu lebih sehat buat saya. Tapi memang kondisinya kalau kita ngomong kan harus juga mengeluarkan tenaga ya. Tapi tidak lebih melelahkan dibandingkan mendengarkan. Ada orang yang, kalau saya kan tipenya memang mendengarkan karena kerjaannya bertahun-tahun begitu. Saya tuh kalau ngomong abis kayak gini tuh capek. Jadi sebetulnya kalau kelas pagi, siang saya tidur karena saya udah capek. Nah terus malam baru ngomong lagi. Kesanggupan saya begitu. Tapi ada orang yang memang sanggup ngomongnya tuh banyak. Nah kesanggupan saya adalah dengerin. Kamu bisa bayangin nggak, saya sehari itu bisa 3-4 klien. Dan itu dengerin. Orang ngomong tentang hidupnya. Tapi saya seneng sih, dari kecil kayak terlatih deh. Jadi mama saya tuh sebelum tidur suka ngomongin siapa aja, gosip-gosip di kampung. Kayak itu terlatih dari kecil untuk mendengarkan. Karena memang kerjaan psikolog ya kebanyakan dengerin, harus fokus. Kalau di wawancara pun memang harus dengerin dan harus fokus. Lumayan kalau orang yang lebih suka ngomong, pasti dia akan capek sekali untuk mendengarkan. Gitu. Kalau di bahasa Inggris kan ada hear, ada listen ya. Nah sebetulnya yang psikolog itu atau pewawancara itu yang listen. Gitu. Nah selama mendengarkan, proses observasi kan juga berlangsung. Makanya ini sebetulnya 2 pekerjaan yang kalau kamu atau perusahaan bisa bayar mahal itu dipisah. Wawancara ya tugasnya mewawancarai, orang yang mengobservasi ya tugasnya observasi. Itu dari mulai banyaknya kata-kata yang disampaikan itu ya mungkin kalian bisa baca, kemudian dari ekspresi wajahnya, dari kontak matanya, dari gerak-gerik tangannya, posisi duduknya ini udah saya bahas semua nih, anggukan kepala, telapak tangannya ketika baru datang basah, dingin, itu kan juga bisa diamati ya. Rambutnya rapi atau kusut, karena ya itu ya menandakan juga kan, di mana-mana orang yang nggak sehat mental atau kesehatan mentalnya lagi turun, itu nggak peduli masalah penampilan. Jadi rambutnya kusut ya bodo amat gitu. Masalah kalau cewek-cewek kan bisa ditutupin sama jilbab, kalau cowok-cowok ya rambutnya gitu. Kenapa sih? Ibu, boleh apa? Kalau cara itu tuh apakah emang ada
formnya yang kita tinggal checklist yang isinya kayak gitu, atau harus deskriptif semua? Ada formnya. Kalau asesmennya mahal. Kalau asesmennya mahal, yang tadi saya bilang, satu orang tuh bisa 2 juta, 2,5 juta, atau 3 juta. Observer itu punya form sendiri untuk menceklis kemunculan perilakunya. Nanti ada integratornya yang kemudian mengintegrasi informasi yang dari pewawancara, dari observer, dari asesor lainnya yang menggali kompetensi orang itu. Tapi kalau dirimu melakukan in-depth interview, tentu observasi itu harus kamu catat manual. Jadi kalau kita bikin verbatim, misalnya itu ada ketawa, hehehe gitu kan. Nanti ketawanya itu bisa kamu kasih catatan bahwa tertawanya itu sinkron apa enggak sama omongan yang dilakukan saat itu. Kan itu bisa membantu untuk menilai apakah informasinya bisa dipercaya atau enggak kan. Kayak gitu. Jadi memang dicatat manual. Boleh nggak misalkan direkam gitu untuk cek dan dicek lagi nanti buat ngecek yang udah kita deskripsiin ini udah tepat atau belum? Kalau di observasi yang assessment industri itu yang memang membuat profil psikologis itu bisa sampai direkam seperti ini. Atas inform konsen? Iya, atas konsen. Ini kan juga saya ngerekam gini tadi konsen dulu kan, minta izinnya sampai 2 kali gitu. Dalam proses kalau di wawancara mata kuliah kita kan hanya rekaman suaranya aja. Tapi dulu waktu saya ambil S2, konselingnya itu untuk membuktikan saya mampu melakukan konseling itu betulan direkam. Itu saya bingung ya waktu dulu tuh karena saya orangnya nggak enakan, menyelesaikan proses konseling itu nggak smooth. Jadi saya dibatasin hanya 1,5 jam, saya keluar jalur sampai 2 jam. Dan saya udah ndelosor di meja gitu, itu videonya ya. Saya gini, karena saya mikir, aduh gimana ini nyelesainnya, ibunya ngomong terus gitu. Ya saya nggak kompeten untuk membuat selesai gitu, nggak berani. Waktu itu ya, 12 tahun, 13 tahun yang lalu. Karena nggak enak aja, kayak orang masih bersemangat untuk menceritakan hidupnya, terus ibu mohon maaf ya. Oh iya, kalau sekarang saya akan minta overtime. Iya, bener. Kalau sekarang di praktek psikologi saya itu hanya kasih waktu konseling 1 jam. Tadinya 1,5 jam waktu saya masih nambah jam terbang ya. Di beberapa tahun terakhir kayak saya udah ngerasa senior gitu, terus saya kalau mau naikin, ya ampun, kamu tahu nggak sih teman saya, angkatan saya di Jakarta itu sejamnya 650.000. Pantesan chattingnya ke ChatGPT aja, nggak ke psikolog. 650.000 saya mah setengahnya aja nggak ada. Untuk menanggulangi itu, saya pendekkan waktu intinya hanya 1 jam, lewat dari 1 jam overtime. Jadi silahkan nanti ke admin tanya overtime-nya berapa gitu. Karena saya nggak tega sama orang Kerawang sebetulnya. Kadang datang ke saya tuh bisa, kan ada ya Crazy Rich Karawang mah ada aja ya. Ada yang kayak gitu, iya betul, yang mobilnya tuh Mini Cooper. Tasnya, topinya tuh LV gitu, datang ke rumah tuh ada aja. Tapi ada juga yang bener-bener tukang goreng pisang. Yang ngumpulin 1.000-2.000 untuk bulan itu saya mau datang ke psikolog. Lah gimana saya mau naikin ya? Ya kan, bahkan kadang-kadang untuk kasus-kasus tertentu saya bilang kayaknya overtime-nya nggak usah gitu. Ya demi itu, orang bisa mengakses kesehatan mental aja sih, gitu. Ya. Jangan ditepukin, saya nggak sebaik itu, tenang aja. Enggak, saya nggak sebaik itu.